Sudah set? Ya, Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan muliakan Ustaz Agus Rinaldi, LCMA, dan seluruh peserta Majedeku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis yang penuh barokah ini insyaallah, yaitu metodegu untuk khatam Al-Qur'an. Kita mohon pada Allah SWT agar menjadikan majelis ini majelis yang penuh kebaikan dan cahaya. Dan Alhamdulillah telah bersama kita Pak Ustadz Agus Rinaldi LCMA, beliau yang nanti akan menyampaikan metode pada siang hari ini, dan beliau Alhamdulillah merupakan alumni dari LIPIA Jakarta. Kemudian beliau juga alumnus dari Universitas Qasim King of Saudi Arabia. Lalu beliau saat ini adalah sebagai mahasiswa S3 jurusan Al-Quran wa Ulumuhu, Al-Quran dan ilmu-ilmunya di Universitas Qasim Kingdom of Saudi Arabia. Dan untuk lebih manfaat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Dan untuk selanjutnya, untuk waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadz Agus Rinaldi LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz Prianta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'liman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita eh, bantu membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan, karena dikatakan bahwasanya al-muslim dhaifun li nafsihi, eh, dia lemah apabila dia sendiri, tapi qawiyun bi ikhwanihi, dia akan kuat bersama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita ingin saling tolong menolong di dalam membaca Al-Quran, yang boleh dikatakan namanya apa saja ya, metodeku untuk khatam Quran atau nama-nama yang lain, yang intinya kita ingin bersama-sama saling menguatkan di dalam eh, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Karena kemungkinan ada yang merasa kesulitan di dalam membacanya sendiri, tapi dengan program yang jelas, dengan target yang telah ditetapkan, ada orang-orang yang eh, apa namanya, mengontrol ya, apakah baca atau tidak, mengingatkan. Mudah-mudahan bisa eh, memudahkan ikhwas sekalian yang dulunya belum bisa menjadi bisa, atau sudah bisa tapi nggak istiqomah jadi istiqomah. Jadi ini hanya sebagai ajang ajang latihan yang alhamdulillah di Klaten telah di apa namanya, dirintis Yayasan Khadimul Quran Al Khairiyah, yang mudah-mudahan dalam waktu ke depan izinnya sudah akan mulai keluar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum saya masuk ke inti pembahasan tentang metodeku ya, kita makan itulah untuk khatam Al-Quran,
sedikit saya akan mengingatkan beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita sekalian di Quran surat Fatir, ya, ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jadi mereka tilawah, ya, mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam ataupun terang-terangan, yang mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Yang mana liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Membaca yang berarti membaca secara hukum, yaitu membenarkan beritanya, melaksanakan hukum-hukumnya, ya, melaksanakan eh, apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah Allah itu larang. Ini membaca Al-Quran secara hukum, yaitu melaksanakan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran secara lafaz, ya, yaitu tilawah. Yang ini akan kita laksanakan di dalam program ini, yang mempunyai faedah banyak sekali yang Rasulullah SAW sebutkan. Misalnya di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda di hadis Aisyah, Al-Mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Hadis riwayat Muslim. Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata, ya, dia merasa berat atasnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala juhudnya di dalam baca Al-Quran, kemudian pahala eh, bacaannya itu. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Rasul menyebutkan rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Rasanya enak dan aromanya juga wangi. Sedangkan wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Sedangkan seorang mukmin, ya, yang tidak membaca Al-Quran, kamatsalit tamrah, seperti kurma. Ya. La rihalaha, tidak ada aromanya, wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayahnya serta kekuatan dan keistiqomahan kepada kita sekalian untuk menjadikan program ini sarana kita untuk bisa membaca Al-Quran. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi program ini yang baru kita launching, ya, metodeku untuk khatam Al-Quran, adalah program eh, selama 120 hari. Ya, program 120 hari. Yang mana eh, program ini dalam 120 hari ini, ya, ditaruh di sana ada 4 pilihan program. Ada yang membaca Al-Quran, ya, 10 hari khatam. 10 hari khatam. Ada yang mengambil satu
bulan khatam. Berarti setiap hari satu juz. Ya. Kemudian ada yang setengah juz setiap hari. Berarti dia membaca berapa? Setengah juz setiap hari berarti dalam satu bulan, dalam dia khatam dalam waktu dua bulan. Ada yang mengambil program seperempat juz tiap hari. Ya. Berarti dia khatam dalam waktu 4 bulan. Ya. Maksud dari eh, apa namanya seperempat juz atau setengah juz, kita mungkin nanti menggunakan mushaf yang terkenal di Indonesia dengan mushaf pojok ya, atau yang di sini diterbitkan oleh Mujama' Malik Fahad yang ada di Madinah, yang mana di setiap satu juz itu terdiri dari 20 halaman. Terdiri dari 20 halaman. Berarti yang mengambil 10 hari khatam, berarti dia membaca 60 halaman. Yang mengambil eh, satu juz, satu bulan satu bulan khatam berarti eh, perharinya dia membaca 20 halaman. Kalau yang setengah juz berarti 10 halaman. Kalau yang seperempat juz berarti 5 halaman per hari. Ya, ini mudah-mudahan ringan ya. Kita sholat 5 kali sehari. Datanglah misalnya 5 menit sebelum sholat kita baca itu satu halaman selesai. Ya. Tanpa terasa 4 bulan selesai. Ya. eh Memang kelihatannya Masya Allah ya luar biasa ini kalau dilaksanakan tanpa terasa. Mungkin ya ada yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, belum pernah khatam sekalipun. Tapi dengan ini mudah-mudahan, apalagi nanti tim telah membuat muqarrar, ya, yang akan saya tunjukkan nanti. Kapan mulai? Kita mulai besok. Kapan selesai? Ya, kita programnya dimulai di hari Sabtu, ya, sampai hari Kamis. Hari Jumat adalah hari libur. Saya akan bukakan file yang telah dibuat oleh ikhwah. Atau sudah saya bagikan ya? Ada kalau nggak salah sudah saya bagikan di grup itu. Itu bisa baca sesuai dengan program yang antum pilih. Saya tampilkan di Zoom. Ya ini. Jadi program kita adalah program 120 hari. Kelihatan ya? Kelihatan ikhwah? Oke, Pak. Iya. Ya. Jadi program kita adalah program 120 hari. Ya. Dalam 120 hari itu yang kita mulai pada besok hari tanggal 2 Desember, ya. Nanti akan berakhir pada 21 April. 21 April. Kita belajar atau tilawah 6 hari. Itu yang wajib ya. Tentunya hari Jumat kalau mau tilawah ya silakan saja. Kita tilawah 6 hari. Hari Jumat itu digunakan sebagai kalau-kalau misalnya ada hari-hari yang bolong atau untuk atau ada bacaan yang kurang atau untuk ada hari yang tertinggal maka itu dilengkapi. Dilengkapi di hari Jumat. Ya. Jadi dari Sabtu sampai Kamis, hari Jumat libur yang digunakan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di 6 hari. Di sini telah kami susun, ya telah disusun, ya dimulai tanggal 2 ya, Desember, nanti berakhir pada 21 April, dan kita libur pada cuma satu hari ya, pada libur yang resmi itu pada saat Idul Fitri saja. Sedangkan hari Jumat adalah hari libur. Bagi yang mengambil 3 juz per hari, ya, atau khatam setiap 10 hari, 10 hari tidak dihitung hari libur, hari Jumat ya, maka dia targetnya adalah dalam waktu 120 hari, dia menghatamkan sebanyak 12 kali. Nah, ini target 12 kali. Ya, sampai 21 April. Ya. Dan ini setiap antum telah selesai
membaca, maka kirim di grup untuk laporan bahwasanya hari ini, nama ini, hari ini, program ini telah selesai membaca eh, wirid harian. Ya, ini jadikan wirid harian ya. Jadi wirid harian kita baca Al-Quran. Laporkan ke grup. Dan laporan itu kita terima sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat atau yang ada di Saudi, karena mungkin ada peserta yang ada di Saudi atau di daerah negara lain. 00 waktu Arab Saudi. Ya, waktu Mekah Al-Mukarramah. Kita kasih 00 juga. Walaupun bedanya 4 jam ya. Tapi nggak apa-apa kita taruh di 00. Maka yang menyetor di dalam grup di atas waktu 00, maka dia dianggap absen pada hari itu. Ya, absen pada hari itu. Ya. Tentunya ya, jangan menganggap ini sedikit bisa dikumpulin, jangan begitu. Tapi apa yang telah antum pilih misalnya seperempat juz atau setengah juz, maka laksanakan hari itu dan jadikan ini sebagai eh, kewajiban yang resmi. Maksudnya didahulukan daripada yang lain. Dahulukan pada yang lain. Insya Allah tidak lama ya. Pengalaman itu kalau satu juz ya, itu kalau lancar ya, itu hanya mengambil waktu 30 menit. Kalau sekali duduk, 30 menit aja dia. Kalau lancar. Mungkin kalau bacanya rada pelan, hanya mengambil waktu 45 menit dari 24 jam. Lamaan waktu tidur antum. Tidur antum 8 jam ya. Kurangi waktu tidur ya. 1 jam untuk membaca insya Allah eh, mendapatkan keberkahan bersama dengan Al-Quran. Karena kita mengharapkan ya ahlul Quran itu ahlullah wa khasatuh. Ya ini tujuan kita. Kitab kita yang harus kita ketahui. Ya mudah-mudahan nanti ini hanya batu loncatan yang kemudian bisa antum menghafal untuk kemudian mungkin bisa menjadi hafid dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini untuk yang 3 juz per hari. Selesainya sama pada 21 April 2025. Ya, jadi nanti setelah selesai, ya misalnya hari Senin, nanti ini antum print ya, antum print sendiri. Itu kemudian nih kalau selesai dicentang di sini, kemudian dilaporan di grup. Ya. Nanti juga mungkin panitia akan bikin untuk laporan di Google Google Drive-nya. Itu nanti dibuat insya Allah. Kemudian kalau yang mengambil 1 juz per hari, dan ini program yang banyak diminati ya, maka dia khatam dalam waktu 1 bulan. Maka dalam 120 hari, dia akan khatam sebanyak 4 kali. Ya, sampai 21 April 2025, dia akan khatam sebanyak 4 kali. Ya. Kemudian yang mengambil program setengah juz, ya, setengah juz per hari, maka dia akan khatam sebanyak 2 bulan sekali. Ya, dalam waktu 120 hari ini, maka dalam waktu 120 hari dia akan khatam sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Kemudian untuk yang seperempat juz, ya, dia akan khatam sekali dalam waktu 120 hari. Jadi pada hari Senin, 21 April 2025, di sini dia akan khatam dan semua program selesai untuk angkatan pertama ini. Yang kemudian kita akan coba buka angkatan kedua yang boleh diikuti atau juga angkatan pertama ikut lagi nggak masalah, gitu kan? Karena ini hanya eh, pancingan supaya kita bersama-sama saling mengingatkan untuk saling menguatkan untuk tilawah Al-Quran, kitab kita, kitabnya umat umat Islam. Di sini ada pertanyaan ya, Ikhwah? Barangkali ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Ya. Ya, kami persilakan kepada para pendengar sekalian untuk mungkin ada yang ditanyakan. Kami persilakan. Jadi ini majelis kita ya, kita bebas saja ya. Tidak ada ya, penghalang di antara kita. Kita di sini ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Ya. Apa tadi? Ada tanyakan sesuatu itu. Eh, jika kita ambil yang 3 juz, ternyata qadarullah ada hari yang dalam sehari itu baru bisa 2 juz. Nah itu tadi bisa ditaruh pada hari setelahnya, atau kalau misalnya berat ya, berat untuk bisa mengkodoknya, kodoknya di hari Jumat. Makanya kita taruh satu hari, hari Jumat itu untuk mengkodok
target yang belum tercapai di hari-hari yang lain. Ya, antum kumpulkan itu, taruh di hari Jumat. Kalau belum bisa, qadha pada hari setelahnya. Tapi usahakan ya, usahakan ya. Sebelum kosong kosong, waktu kosong kosong, itu antum udah selesai. Ya, usahakan kalau bisa, eh, jangan tidur sebelum wirid harian itu selesai. Usahakan. Ya. Karena sebenarnya walaupun tanpa metode ini, eh, itu harus antum lakukan gitu. Tapi mungkin dengan metode ini itu akan mempermudah ya, karena kita bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Apatah lagi ini ada yang mengontrol, ya, mengontrol dari dari pihak yayasan. Insya Allah ada yang mengontrol untuk nanti mengingatkan, oh antum ini belum selesai, belum laporan, gitu nanti diingatkan. Baik, ada yang lain. Kalau yang laki-laki bisa pakai langsung dibuka mic-nya, tidak masalah. Oh ya, satu poin yang saya perlu ingatkan ya. Untuk sekarang kan saya bikin untuk kita bikin untuk empat ya. Untuk laki-laki itu ada yang empat grup ya. Setelah ini semuanya akan dibikin satu grup ya. Satu grup, nanti linknya saya kirim, eh, dijadikan satu grup seperti grup wanita. Grup wanita satu grup. Cuma nanti di laporannya ada yang program seperempat juz, ada yang setengah juz, ada yang satu satu juz, ada yang tiga juz begitu. Ya, nanti jadi satu grup aja. Kemudian eh, ada poin mungkin yang saya agak terlupa juga, ini berkenaan dengan yang program, kalau tiga juz gampang ya, dari juz sekian sampai juz sekian. Kalau satu juz juga gampang, juz satu hari ini, juz dua hari ini, juz tiga hari selanjutnya dan seterusnya. Nah, sementara untuk yang setengah juz dan seperempat juz ya, ini saya agak lupa. Jadi misalnya yang program setengah juz ya, ini kita tulis di sini juz satu untuk bagian satu. Maksudnya halaman satu sampai halaman 20 ya. Untuk hari berikutnya, juz satu bagian 2 berarti halaman 11 sampai 20 gitu ya. Ini kita tidak pakai halaman, tapi bagian satu bagian 2 dan seterusnya. Juz 2 bagian satu, juz 2 bagian 2 ya. Kalau untuk yang seperempat juz, dia dibagi 4 ya. Juz satu bagian satu, juz satu bagian 2, juz satu bagian 3, juz satu bagian 4, juz 2 bagian satu, juz 2 bagian 2, juz 2 bagian 3, juz 2 bagian 4 dan seterusnya sampai juz 30 bagian satu, juz 30 bagian 2, juz 30 bagian 3, juz 30 bagian bagian 4. Seperti itu ya. Jadi tidak bingung untuk nanti eh, apa namanya mencontreng. Jadi maksudnya adalah juz bagian satu berarti halaman satu sampai halaman 5, terus bagian 2 halaman 6 sampai halaman 8. Eh, untuk sekedar eh, ada yang tahu bagaimana menentukan halaman setiap juz? Ada trik sederhana. Ada trik sederhana. Saya sempat share di di apa namanya di YouTube saya itu. Bagaimana caranya? Misalnya juz 3 ada di halaman berapa? Jadi caranya 3 kurangi satu berapa? Ustaz Prianta. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Apa, Ustaz? Ya, 3 kurangi satu. Saya pakai headset. Ya, dua tadi. 2. Tambahi angka 2 di belakang 2 tadi. Berarti Dua, ya. dua Dua puluh puluh dua. satu. Benar nggak? Ya, Coba cek. ya. Juz 3. Akuran, akuran. Juz 3 halaman 22 bukan? Ya, benar, Ustaz. Benar, Ustaz. Hah? Yang benar. Halaman Ya, dua mulai juz. salah. Kalikan 2 maksudnya. Gini, juz 3 ya, misal juz 3 ada halaman berapa? 3 kurangi satu berapa? Dua. 2 kali 2 Empat. 4 ya. Taruh angka 2 di belakang. Jadi 40.
42. Coba dicek, bener nggak? Ya, Benar, betul Ustaz. Ustaz. 42 juz Misalnya 3. sekarang juz 10 ada di halaman berapa? Juz 10 kurangi satu berapa? 9, 9 kali 2 18. 18. Ya, 18 taruh angka 2 di belakang 18. 182, bener nggak? 182. Ya, Benar, Ustaz. itu 82, bener kan? Nah, itu cara sederhana Ya, yang untuk yang setengah jus dan seperempat jus. Ya, ini trik bisa diajarkan kepada anak-anak, itu sederhana ini. Ya, ini ada pertanyaan di Umu Ayub. Untuk bulan kedua merasa belum bila apa namanya? Belum mampu naik level. Bolehkah pindah program? Boleh, boleh pindah program. Nanti kabari saja apa namanya? eh, admin untuk pindah program, pindah program. Karena ini ya kita saling bantu-membantu ya. Kalau maka disesuaikan dengan kemampuan eh, dan waktu yang ada di para ikhwas kalian ya. Karena sebaik-baik amal itu apa? Adwa muha wa in qalla. Istiqomah ya, walaupun sedikit. Nggak masalah ya ikhwah mengambil yang seperempat eh, juz ya atau 5 halaman tapi rutin ya. Atau yang mau coba misalnya 3 juz per hari kemudian dia mau turun nggak masalah. Ya, tinggal kabari admin supaya tidak dimasukkan sebagai yang goib. Goib dalam arti ada dua. Goib karena tidak selesai setoran, ya jam 00 itu tidak menyetor, ya. Atau goib dalam artian dia tidak selesai target pada hari itu, tidak selesai pada target pada hari hari itu. Nanti kabari admin supaya diganti dimasukkan ke program yang se, se- apa namanya di bawahnya. Baik, ada yang lain? Afan Ustadz, titipan dari istri. Kalau perempuan ada libur haid, oh iya ya, perempuan ada haid ya. Oh, laki-laki ada haid nggak? Nggak ada ya. Adanya malas ya. Iya, kalau perempuan, kalau haid, itu tidak boleh apa? Tidak boleh menyentuh mushaf. untuk Tidak boleh menyentuh mushaf. Itu sepakat ya. Tentang tilawah, tentunya kalau kalau yang apa namanya, eh misal guru-guru Quran, itu kan, atau yang punya hafalan supaya tidak hilang, maka tidak tidak mengapa. Termasuk juga, wallahu alam ya. Mungkin bisa ditanyakan lagi. Antum bisa membaca tapi tidak tanpa menyentuh mushaf. Misalnya pakai laptop ya kan ada eh, Quran di sana kan yang PDF atau HP tidak termasuk dari bagian bagian mushaf ya, HP Quran di HP itu. Itu. Itu jauhi dari menyentuh. Ya, wallahu alam. Ya kalau mau mengambil yang hati-hati misalnya Ustaz saya mengambil pendapat yang tidak boleh baca sama sekali ya ya nanti bilang ke admin. Kalau mengambil pendapat yang boleh membaca ya tetapi jangan tidak menyentuh. Pakai laptop atau pakai layar LCD atau pakai HP ya itu diperkenankan sama. Ini Ustadz Nur Rahman suami istri ikut atau Insya Allah, Ustaz. luar biasa Masya Allah. Jadi keluarga Qurani dong dia. Kemenang, kemenang. Masya Allah, Masya Allah. Ya barangkali di yang lain ya, Wah. Jadi kita terbuka saja. Ini ada usulan, bukan usulan ya. Maksudnya bagaimana kalau misalnya pihak yayasan ini, jadi setiap yang khatam kita kasih biaya ganti pulsa 100.000.
Ya. Boleh nanti untuk ini dari saya di Saudi bisa saya transfer. Dari Saudi bisa transfer. Gimana? Setiap yang khatam ya, terutama ya, tapi ya cepet yang dapat ini yang 3 juz ya, cepat dapatnya. Baik, nggak masalah. Ini sebagai, tapi ini jangan jadikan tujuan ya, ini sebagai semangat saja. Jadi setiap yang khatam, khatam sesuai program ya, sesuai program, itu mendapatkan biaya ganti ganti pulsa untuk laporan tiap hari 100.000. Insya Allah nanti saya yang transfer sendiri langsung dari Saudi saya transfer ya. Tapi transfer ke nomor dia ya, jangan ke nomor yang ikut suaminya, transfer ke nomor istri gitu. Jangan. Ya, transfer ke nomor dia, gitu ya. Untuk beli pulsa. Jadi nanti kalau yang ngambil 3 juz per hari, berarti dapat 12 kali. Berarti dapat 1.200.000. Atau ini aja. Atau biar tidak terlalu berat, kita khatam yang pertama kali saja lah. Ya. Ya. Setiap khatam pertama kali khatam, itu yang kita kasih biaya ganti pulsa. Ya. Pertama kali khatam saja. Untuk selanjutnya, khatam yang kedua, yang ketiga, mungkin nanti bisa dipikirkan untuk yayasan. Ustadz Prianta nih, sekretaris yayasan. Untuk khatam Insya yang Allah, Ustaz. insya Allah dia ganti pulsa 100.000. Ya. Baik, ada yang lain? Tolong dicatat nih Ustadz Prianta. Nanti jadi admin nih Ustadz Prianta. Ada yang lain, Pak? Yang pertama Ada laporan. yang via Iya, pokoknya khatam pertama kali. Misalnya yang ambil, misalnya eh, misal 3 juz misalnya. Yang ambil 3 juz per hari. Berarti dia akan selesaikan hari Kamis tanggal 12 Desember. Maka di situ dia dapat uang ganti pulsa. Ya, uang ganti pulsa. Untuk khatam pertama kali. Ya. Siapa saja, siapa saja. Ya, yang 1 juz berarti nanti dapatnya, kalau dia khatam berarti dapatnya ini tanggal 5 Januari dia dapat itu. Ganti pulsa 100.000. Nanti untuk yang setengah juz berarti dapatnya 9 Februari. Kalau dia sesuai target 9 Februari dia dapat uang ganti pulsa 100.000. Ya. Tentunya untuk yang terakhir enggak ya, cuma yang pertama kali saja. Ya, kalau yang ambil seperempat juz berarti dia dapatnya nanti setelah dia khatam 4 4 April ya, 4 April tahun 2025 seperti itu ya. Tanggal 21 April 2025. Gitu ya. Ini untuk sekedar penyemangat. Ikhwah. Jadi kalau misalnya pesertanya ada 100 ya, berarti berapa itu? 100 kali 10 juta. Oh, kalau iya 10 juta ya, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah insya Allah. Peserta sekarang ada berapa Ustaz Prianta? Belum kelihatan ya. 20, Ustaz. 20. 20 itu Bukan dijadi 18. ada Hmm. yang jus 3 3 jus ada. Nanti atau sudah dikirim ya. Eh, Berkenaan dengan pendataan ya, pendataan sudah dikirim kepada di grup ya. Jadi semua yang ikut ya, peserta yang ikut semuanya mengisi Google Form yang kita sediakan ya untuk peserta, pendataan peserta. Baik, ada yang lain? Apa Ustaz? Berarti ini untuk peserta ini boleh ikuti program empat-empatnya atau salah satu saja, Ustaz? Ya, pilih salah satu aja. Pilih salah satu, jangan jangan semuanya, salah satu aja. Tentunya yang mengambil 3 juz per hari, tentunya dia melewati yang seperempat, yang setengah, dan yang satu kan. Nah, gitu. Tentunya melewati itu. Maksudnya ini biar biar mendapatkan reward ganti pulsanya lebih banyak ya. Enggak. Jadi sesuai program. Baik, Ustaz. Baik, ada yang lain? Ini ada pertanyaan.
Grup yang khatam 10 hari, 3 juz per hari, itu grup muslimah saja atau ya, nanti dijadikan cuma grup itu ya. Jadi grup sekarang kan ada 5 ya. Grup akhwat khusus, terus ikhwan itu ada 4 grup. Jadi nanti setelah ini semua akan dijadikan cuma 2 grup. Grup grup sebenarnya ikhwan dan akhwat itu di Indonesia ya, di Arab Saudi tidak ada ikhwan akhwat. Adanya rijal wanisa ya, rijal wanisa. Maka nggak ada WC ikhwan, WC akhwat tuh nggak ada. Adanya musola nisa, musola rijal. Jadi nggak tahu itu yang membuat sunnah ikhwan akhwat itu nggak tahu. Jadi lirijal dan linisa ya. Jadi rijal satu grup, nanti jadikan satu grup yang terdiri dari 4 program. Program seperempat, setengah, 1 juz dan 3 juz. Kemudian nanti linisa juga satu grup yang sekarang sudah semuanya di situ satu grup, eh, seperempat, setengah, 1 juz dan 3 juz. Dan saya lihat di grup Nisa itu ya ada beberapa laki-laki yang masuk di situ ya. Tolong keluar. Ya. Tolong keluar. Paling mungkin dia salah. Mungkin dia salah. Tolong keluar. Jangan masuk. Dan Nisa itu kebetulan di sana juga ada istri saya ya yang mungkin ikut mengontrol. Ya, ada admin juga di situ. Mungkin nanti istrinya Ustaz Prianta juga masuk situ. Ya. Tapi kalau Ustaz, Biar seperti Ustaz Nur Rahman ini. Ya, suami istri ya. Ya. Baik. Untuk kemudian mungkin di apa namanya eh, setelah 4 bulan kita selesai kita buka gelombang kedua bisa jadi nanti ikhwan yang ikut ini bisa dijadikan admin ya ya biar pahalanya lebih lebih banyak ke depannya. Baik ada yang lain ikhwan? Kelihatannya jelas penjelasannya atau ada yang kurang jelas Ustaz Prianta? Jadi setelah ini eh, kita ya yang untuk ikhwan ya, yang untuk rijal ya, itu menjadikan satu grup. Jadi semua masuk di grup satu grup. Nanti grup yang sekarang itu akan dihilangkan. Kalau yang wanita tetap di grup yang itu. Tetapi yang laki-laki yang ada di grup wanita Anda keluar. Kemudian poin yang kedua yang dilakukan setelah ini mengisi Google Form yang telah dikirim untuk pendataan admin. Baik, sepertinya sudah jelas semua ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita sekalian. Oh, di sini ada Ustaz Tolha ya. Ustaz Tolha, Abu Said. Hayakumullah. Ya, ya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, yang akan kita mulai besok, Allah mudahkan kita semuanya untuk istiqamah kita di program ini dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, terutama di dalam tilawah kitab kita yang dengannya kita mendapatkan petunjuk, yang dengannya eh, kehidupan kita yang sebenarnya ada di situ. Kalau seandainya kita tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ada di Quran tentang visi misi kehidupan kita. Kenapa kita ada di dunia itu ada di situ. Cuma karena kita nggak tahu. Untuk kemudian mungkin nanti bisa dibikin misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali tentang muhadharah berkenaan dengan Al-Quran, tentang motivasi dan segala macamnya. Eh, atau bisa juga untuk ikut program yang telah jalan setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat itu habis asar waktu Saudi atau jam 8 waktu Indonesia. Itu ada program tentang tafsir ringkas. Sekarang sudah masuk Quran surat Yusuf ya. Surat Yusuf pertemuan yang pertama kemarin itu berarti Jumat depan ini pertemuan yang kedua. Hari Sabtunya juga ada program kuliah Ulumul Quran yang ulum-ulum berkenaan dengan Al-Quran kita telah selesai. Kemudian kita akan masuk kuliah usul tafsir. Ya, kuliah berkenaan dengan usul tafsir. Bagian dari ulumul Quran. Ya. Jadi Jumat Sabtu Anda bisa ikut penguatan itu. Nanti hari Ahadnya kita pada waktu yang lain mengkhususkan mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali berkenaan dengan eh, muhadharah berkenaan dengan keutamaan Al-Quran atau fadilah Al-Quran dan segala macamnya berhubungan Al-Quran untuk menyembah semangat kita lagi.
Ya Google Formnya sudah nanti di share ulang di grup, insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memudahkan niat kita untuk bisa menyelesaikan apa yang kita telah rencanakan. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan pada acara webinar metodeku untuk khatam Quran ini, Ustaz. Masya Allah. Semoga ini menjadi tabungan pahala kita untuk di akhirat nanti dan menjadikan langkah menuju pemahaman dan pengamalan dari kitab suci yang menjadi pedoman kita. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pilihan-pilihannya yang untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini dan telah bertanya melalui message atau pesan. Semoga dari penjelasan dari Ustadz Agis di LCMA tadi bisa memberikan pencerahan. Dan kiranya cukup, Ustadz, sampai di sini, Ustadz, acara kita. Ya mungkin cukup ya, nanti kita yang belum jelas bisa Ya. tanya langsung ke admin yang ada di grup. Baik. Ya, mungkin sampailah kita pada acara yang terakhir ini penutup dan mari kita akhiri eh, acara webinar pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.